Balik lagi di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan membahas dan merekomendasikan sebuah film yang menurut kita bagus, dan di akhir konten kita akan mengambil pelajaran dan makna apa yang bisa kita dapat dari film itu. Oke bang, sekarang nih kita bahas, geser dulu nih bang ke Asia ya bang. Iya, Asia Selatan nih. Iya, film dari India ya bang ya. Film dari India. Ya, Ternyata ya film-film India tuh udah nggak sama seperti waktu zaman gua kecil dulu tahun-tahun 90-an. Ya. Film-film India modern tuh kualitasnya udah jauh lebih baik. Iya, udah jauh lebih baik ya bang. Jogetnya dikurang-kurangin lah. Dikurangin nyanyinya. Iya. Walaupun sambil acting badannya kelihatan agak gatel pengen joget, tapi mereka cukup mampu menahan. Iya bener bang. Ya film ini tuh belum lama ya bang, tahun lalu. Tahun lalu filmnya. dan cukup ini juga ya di Indonesia cukup ramai juga. Cukup ramai juga bang dibahas. Terutama karena semenjak di review oleh Sainkrip. Oh iya itu iya titik iya. dimana orang tahu film ini dan pada nonton. Iya bener-bener. Harusnya sutradaranya berterima kasih tuh. Iya. Dan di IMDb juga kan ini ratingnya 8,7 bang. Iya. Cukup. Bahkan langsung masuk ke top 250 film IMDb. Buset, keren banget ya bang ya. Padahal film baru ya. Iya, judulnya tuh Maharaja ya bang ya. Maharaja Lawak. Maharaja. Judulnya Maharaja. Dari tahun 2024. Iya. Disutradarai oleh nama sutradaranya susah ya. Iya. Nithilan Seminatan. Iya. Nithilan Seminatan dibintangi oleh Vijay Setupati sama Anurag Kashyap dan nama-nama lain yang namanya susah-susah. sama kayak Korea ya bang ya. Iya. Nyebutinnya susah banget ya Iya, bang. susah ingatnya itu. Iya. Nah, film ini mengisahkan tentang apa ya? Film ini mengisahkan tentang seorang tukang cukur dari Garut. Asgar. Film ini menceritakan tentang tukang cukur yang kehilangan tong sampah bang, kerampokan. Terus dia lapor ke polisi. Dan polisi tuh nggak ada yang mau nanganin karena cuma tong sampah. Iya. Tapi akhirnya polisi bekerja setelah disuap. Diiming-imingi bayaran. Bayarannya tinggi, iya betul bang. Ya itu mirip sih memang realitanya polisi-polisi di India tuh Iya. dikenal memang korup ya. Iya di India ya bang ya. Di India mirip sama negara lain juga ada. Iya, ya karena di Polandia. iya. Iya, jadi film ini alurnya tuh tentang bagaimana caranya polisi menemukan tong sampah itu. Dan ternyata menemukan banyak misteri dan plot twist yang luar biasa ya. Iya bang. Memang kekuatan film ini tuh di skripnya kan. Iya betul bang. Skripnya bagus banget, kuat banget, dan plot twistnya bener-bener nggak ada yang bisa nebak. Nggak ada yang bisa nebak, dan film ini juga panjang banget ya bang ya. Panjang. Ya film India tuh biasanya yang bagus tuh memang agak panjang tuh. Iya, detail ya. Sama porsi joget harus tetap ada kan. Iya, iya. Porsi nyanyi harus ada. Iya, gitu. porsinya ini tuh di openingnya tuh, di ketika di kios pangkas ya kan, joget-joget itu tang itu tuh ada tapi pasti gue ada. heran ya, film India sebagus apapun kok nggak bisa ada yang lepas dari nyanyian. Iya ya, Itu mungkin tadi. emang tradisinya harus dibawa sih bang. Iya. Kekentalan India tuh harus ada gitu bang. Iya, kayak cabai di gorengan gitu, kayak Harus ada, iya bang, betul bang. Iya, dan sepanjang film ini bagaimana kita dipertontonkan tentang korupnya polisi dan sistem hukum di India, dan bagaimana si tokoh utama si Maharaja ini mengakali dengan strategi dia bagaimana bisa mengungkap kasus ini sampai tuntas. Iya betul bang. Ini kayak pancingan ya bang ya sebenarnya ya. Dimana dia nggak menceritakan secara real apa yang terjadi dengan tujuan tertentu untuk mengungkap kasus ini. Gitu. Iya. Nah, fakta menarik tentang film ini kan katanya film ini tuh diadaptasi dari kisah nyata. Iya. Diadaptasi, tapi terinspirasi, bukan kasusnya sama persis ya, Iya. tapi benar-benar terinspirasi dari kisah nyata di mana ada seorang tukang cukur yang mendapati ketidakadilan oleh sistem hukum di India. Jadi inspirasinya itu dari situ. Oh iya. Jadi benar-benar sama profesinya. Sama Ya. tukang cukur gitu. Mungkin nanti ada juga sebenarnya yang lainnya kayak tukang bebek, mungkin ya, nggak cuma tukang cukur doang gitu. Iya bener bang, banyak ya.
Itu, dan film ini kan sukses banget di India, sukses banget, dan katanya ada salah satu produser di India ini udah ngebeli hak cipta dari film ini. Right-nya udah dibeli dan dia merencanakan untuk mau di remake, tapi banyak sekali orang yang mengkritik itu. Jadi banyak orang yang merasa udah bagus sih, bagus gitu. Takutnya malah ngerusak. Iya bener bang, buang-buang anggaran aja ya. Iya. Tapi emang itu juga sering terjadi juga sih di Indonesia ya, kecenderungan kalau ada sesuatu yang booming terus di remake, pengen remake atau bikin sequel gitu, dan itu seringkali malah keputusan yang salah. Jadi malah memperburuk film itu. Iya benar. Dan di sini kan banyak banget adegannya ada ular bang ya. Sebenarnya simbolis bang. Simbolisme ya. Iya, bahwa di film itu ternyata banyak ular gitu bang. Maksudnya banyak orang yang seperti ular, beracun, berbahaya gitu. Dan ini juga simbol ular ini berkaitan dengan klimaks dari film itu ya. Dari endingnya. Iya benar. Bahwa ular adalah makhluk yang bisa memakan telurnya sendiri. Gitu. betul bang. Jadi film ini memakai ular untuk simbolisme itu ya. Iya. Dan si pemeran ini antagonis di film ini, Anurag Kashyap yang jadi Selvan ya. Itu ternyata yang itu sutradara yang memang legendaris di India. Sudah sangat terkenal. Bahkan film-film buatan dia tuh maksudnya jauh lebih bagus dibanding saat dia memerankan film ya. Kecuali film Maharaja ini emang bagus banget ini film. Betul. Jadi Anurag Kashyap itu salah satu sutradara yang cukup populer. Dia pernah bikin Gangs of Wasseypur yang dimana itu disebut-sebut film Godfather-nya India. Versi India gitu. Versi India, mafia versi India gitu. Sebagus itu ya bang? Iya, mafianya di situ keringetan ya. Beda sama mafia Itali. Mafia Itali kan jazz. Itu mafianya keringetan semua. Gua udah nonton dan komedinya lucu banget. Filmnya bagus. India komedi banget ya. Iya, dia aksen Inggrisnya aja lucu banget ya. Dia suka masukin black comedy tuh di film-filmnya. Gang of Wasseypur 2012 itu juga layak ditonton. Dan di sini juga tempat sampahnya dinamain Laksmi ya bang. Yang di mana di sana itu jadi nama dewa ya bang. Dewi Laksmi ya. Karena si tempat sampah, kenapa sih tempat sampah ini begitu penting? Karena tempat sampah ini dianggap sebagai pelindung ya. Ketika seorang anak ini anaknya lagi ada kecelakaan ya, dilindungi oleh tempat sampah ini. Iya benar bang. Makanya tempat sampahnya dibawa sampai dia besar ya bang. Terus di sini kan ada adegan yang patung ibu sama anak pecah tuh bang. Sebenarnya ini simbol juga ya. Ketika istri dan anaknya tidak selamat atau apa gitu kan, di situ kan ada kan? Jadi banyak simbol-simbol sih sebenarnya. Banyak simbol. Ya India memang negara yang ini kan cukup spiritual kan, jadi dia suka dengan simbol-simbol tertentu. Iya benar. Fakta menarik lainnya, film ini kan di 2024 ya. Dan di tahun sebelumnya 2023 cuma berjarak beberapa bulan, itu ada film India juga yang judulnya Irata. Dan kebetulannya mereka tuh punya klimaks atau ending yang similar, mirip banget. Tapi ini bukan karena saling contek, memang pure kebetulan. Sama-sama buku. Jaraknya cuma beberapa bulan. Iya, nggak mungkin, kecuali udah lama mungkin ya. Ini kan jaraknya bareng ya. Itu, dan film ini adalah film ke-50 dari si Vijay Sethupathi, di mana dia memerankan tokoh utama. Awalnya kan diumumkan sebagai film VGS 50 katanya, karena ini film ke-50-nya dia kan. Sebagai lead actor. Tapi memang produksi film India tuh udah ini ya, di sana tuh udah setara Hollywood gitu. Jumlah produksi filmnya Jadi aktor-aktor yang bagi kita juga kita masih awam nih, siapa sih nggak terlalu terkenal, tapi film itu udah banyak banget ya. Karena produktivitas India dalam membuat film secepat ini. Malah gue ngelihatnya kayak baru pertama kali ngeliat si Vijay ini bang. Padahal udah 50. Ternyata di sono terkenal. Ternyata dia di sono tuh jalannya tuh udah banyak banget Mas Vijay. Soalnya kita jarang keliling bang. Jadi nggak tahu ya. Berkutat di film luar negeri yang Hollywood, tapi India jarang disentuh ya. Sebenarnya banyak kok film-film India yang sebagus ini. Gua pribadi udah nonton beberapa yang memang kualitasnya bagus sih. Iya. Beda sama, jadi hilangkan stigma kalian terhadap film India yang
roman picisan, drama-drama murahan yang banyak joget-jogetnya doang. Enggak, film India modern tuh sekarang udah berkembang pesat dan udah beda. kualitasnya bagus-bagus. Oke bang, di film ini ada adegan favorit nggak bang? Sebenarnya ini bukan adegan favorit, tapi gue inget banget adegan ini karena agak konyol, jadi berkesan buat gue pribadi. Berkesan. Ini sekaligus masuk ke kritikan juga buat film ini dari gue. Jadi apa ya, kerangka utama dari alur film ini kan dimulai dari sebuah kesalahpahaman kan. Kesalahpahaman. Nah, adegan yang dijadikan dasar itu menurut gua agak konyol gitu. Iya. Jadi si Selvan mengira si Maharaja ini yang melaporkan dia ke polisi. Iya lucu banget ya. Cuma adegan salah pahamnya itu si Maharaja lagi datang ke rumah Selvan menuju jalan kaki. Pengen nganterin kalungnya. Mau nganterin kalungnya buat anaknya ya. Buat anaknya. Terus di belakangnya polisi juga jalan bareng. Jadi dia dikira ngadu ke polisi. Cuma itu doang ya bang. Gara-gara itu doang dendamnya kesumat ya. Iya, Maharaja nggak sadar gitu. Kenapa ada polisi di belakang gua, gitu. Bahkan dia kesenggol polisi kan. Iya. Jadi kayak polisi datang sendiri gitu. Iya, itu agak lucu sih menurut gua. Iya. Itu akar permasalahannya di situ tuh. Si director ini sekaligus penulis naskahnya, dia kan udah capek-capek mikirin plot twist yang bagus banget kan. Iya. Kenapa sih nggak mikirin skenario yang agak masuk akal? Iya. Sama kedua ini adegan yang alasan kematian anak istrinya ya. Itu juga menurut gua agak konyol sih. Iya. Oh, kita perlu buat nih anak istrinya mati nih. Ini gimana caranya? Oh, ketabrak truk aja di ruang tamu. Aneh banget. Kok ada truk, remnya blong, orang di ruang tamu dimasukin truk. Maksud gua, direkturnya bisa kayak untuk mikir lebih lama lagi nih gimana ya proses kematiannya. Iya. Itu kayak udah males, dia udah dapat plot twist yang bagus. Terus ini gimana bos? Untuk ini matinya? Oh, di ruang tamu aja tabrak truk. Simple. Emang karena produksinya cepet juga katanya. Iya. Jadi terbilangnya cepet, nggak lama gitu. Iya, kan bisa gempa bumi kan. Iya. Banyak yang masih bisa dipikirkan supaya lebih make sense gitu. Nggak lagi duduk-duduk di ruang tamu terus ada truk masuk gitu. Iya. Itu sekaligus sedikit kritikan gua buat film ini. Ada dua setidaknya gitu, dua. Karena kita juga skenario yang agak kayak buru-buru gitu bikinnya. Karena kita awalnya juga mengiranya itu di rumahnya si ini kan, di rumahnya dia kan. Padahal bukan. Ternyata di rumahnya yang lain gitu. Mungkin juga si istrinya nggak sempet kabur waktu truk itu mau masuk ke ruang tamu itu kan. Kayak mungkin lagi makan kongguan atau apa gitu, malas lepas gitu. Mati lagi. Lagian ini sih kenapa ya? Kan kalau mau datang ke rumah orang, mau beli oleh-oleh buat anaknya, kenapa nggak di jalan? Di jalan bang. Kenapa dia belinya di depan rumahnya? Ini baru beli dari mana? Di situ. Kan kayak gimana gitu ya? Oke, nah kalau lu apa ya adegan favorit dari film ini? Ya pas terakhir sih gue sukanya terakhir. Pas ketahuan plot twistnya ya. Iya, gue kayak ngerasa makan tuh gitu. Kejahatan lu ternyata balik lu ke lu juga gitu. Itu gue ngerasa senang banget sih bang. Karena dia sedih ternyata dia ngeliat, oh ternyata cewek yang ini adalah anak gua. Aduh sedih banget itu. Itu salah satu plot twist paling bagus sih. Iya. Benar-benar nggak ketebak. Iya, makanya kayaknya akhirnya dia mengakhiri hidupnya kan kayaknya gue hidup pun kayaknya nggak bisa hidup dengan kejadian seperti itu. Iya, makanya berakhir tragis seperti itu ya. Dan plot twist di film ini mengingatkan gue juga sama salah satu film dengan plot twist paling gila itu Old Boy, film Korea ya. Itu plot twistnya segila ini juga, mirip lah gitu, semiliar, bagus banget. Oke. Nah, kalau lu Nian, kalau gue tadi udah kan tuh sekaligus adegan yang bikin gue inget tuh gue kritikan gue di situ. Nah kalau lu ada nggak kritikan tentang film ini? Mungkin salah satu peran dari guru anaknya itu bang. Bu Shiva ya? Iya. Harusnya ini dapat peran yang lebih ya, dimanfaatin. Kayaknya di situ cuma tempelan doang. Kalaupun nggak ada, kayak nggak masalah sih. Dia terakhir naik bajai sendiri juga berdua sama bapaknya bisa kan?
kayaknya nih kurang maksimal aja. Apakah cinlok sama bapaknya gitu apa? Iya, jadi karakter itu kayak ada atau nggak ada nggak mempengaruhi alur cerita juga ya. Nah, harusnya ada aktor yang cakep nih. Kembangin aja nih ceritanya. Ya mungkin bener yang dilibatkan ya dalam skenario, dilibatkan lebih banyak lah. Iya. Gitu. Mungkin bener kata lu tadi, kayaknya udah nggak mau mikir lagi, udahlah jadi segini aja. Iya, jadi ada 1-2 karakter yang malah cuma memperumit penonton aja ya, karena kita harus mengingat banyak karakter kan di film ini. Iya, karakternya cukup banyak dan salah satunya itu gurunya si sayang banget Jody, Bang. Ya, kurang maksimal ya. Iya, ya itu sih mungkin. Kalau selebihnya gue suka-suka aja ya. Oke, kita masuk ke makna film ya. Ya. Makna apa yang bisa lu ambil dari film ini? Ya, makna yang bisa gue ambil kayaknya karma buruk tuh berlaku sih Bang. Si Selva nih dia udah berbuat jahat kemanapun, pada akhirnya dia malah menyakiti orang yang adalah yang dia sayangi Bang. Kayak ya karma balik sama lu sih sebenarnya gitu. Iya, jadi kayak ada quotes gue pernah dengar gitu, katanya memelihara dendam atau memelihara amarah itu sama saja seperti kita meminum racun pada diri sendiri. Nah, mungkin di film ini kisahnya cocok tuh sama quotes itu ya. Iya. Karena dia memelihara dendam, amarah, akhirnya melakukan hal buruk ke dirinya sendiri. Gitu. Iya bener Bang. Dan itu pahit banget Bang. Rasanya kayak ya Allah, harusnya gue nggak gini. Ya ada gara-gara dendam juga kan. Setelah dia keluar penjara, ya bukannya dia tobat, malah dia nyari orang yang dia kira adalah yang ngelaporin dia padahal juga bukan. Padahal dia malah baik ya Bang ya. Iya. Kalau gue di ininya sih kayak salah satu akar dari masalah manusia tuh, saat ada hal buruk terjadi ke dirinya, manusia tuh cenderung nyari kesalahan di orang lain. Iya. Jadi manusia tuh kadang agak sulit untuk saat ada hal buruk terjadi, ini pasti gara-gara gua, gara-gara salah gua. Yang pertama nalurinya selalu nyari ini salah siapa, gitu. Kayak si karakter Selvan ini kan dia ditangkap polisi, dia menyalahkan si Maharaja karena dianggap dia yang laporin. Dia nggak pernah berpikir bahwa ya karena lu ngerampok makanya lu masuk penjara. Gitu. Iya bener Bang. Oh iya, gua kan ngerampok udah banyak. Iya. Harusnya mikir gitu ya Bang ya. Iya. Nah kadang-kadang kita begitu gitu. Kadang-kadang kita hidup gitu. Ada hal buruk terjadi, hal pertama yang kita lakukan malah nyari salahnya orang apa gitu. Iya. Tapi kalau kita mau mungkin selalu menyalahkan diri kita sendiri atas masalah apapun yang terjadi di hidup kita, mungkin masalah kita akan lebih cepat selesai. Iya. Dan nggak ada dendam ya Bang. Nggak berkepanjangan. Kita masuk ke rating Yan. Menurut lu film ini berapa ratingnya? Ya gua ngelebihin IMDb aja 90 sih Bang. Di gua 80 film ini. Bagus. Karena gua pertama kali nonton film India sebagus ini ya. Sebelumnya gua belum pernah gitu ngeliat film India ya. Normal lah, kalau ini bagus menurut gua. Apalagi karakternya si Maharaja ini kan jarang banget dialog ya. Diem aja Bang. Ya. Iya, introvert banget tapi itu. Keker gitu. Iya, pokoknya suka di situ sih. Karakternya bagus lah, lead aktornya. Tapi ternyata introvert tuh kejam juga ya Bang. ketika nyerang lawannya tuh kayak bener-bener sadis. Dendaman deh. Dendam juga sama dia. Diam-diam gampang ngambek. Oke, kayaknya gitu aja nih Yan. Iya. Untuk hari ini. Dan buat kalian yang mau ikut komentar, mungkin ada makna yang kalian dapat lain dari film ini, beda sama kita, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu like, komen, subscribe supaya kita juga semangat bikin kontennya. Oke, gitu aja ya. Ketemu di episode selanjutnya.